Bapak, Ibu, saudara-saudari, legioner, para romo, para suster, bruder yang hadir, adalah sebuah kehormatan untuk saya malam ini bisa hadir dalam pertemuan ini yang diinisiatifi oleh Kuria Maria Bunda Segala Rahmat, Gereja Santo Matius Rasul, Paroki Kosambi Baru, Jakarta. Adalah sebuah kebahagiaan untuk saya bisa membagikan sesuatu tentang bakti yang sejati kepada Maria. Saya menempuh pendidikan saya sampai dengan seminari menengah sampai dengan sekolah menengah atas di Labuan Bajo, daerah asalku. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang pernah ke Labuan Bajo, atau bahkan mungkin ada yang berasal dari Labuan Bajo di sini, rumah saya ada di sebelah bandara di paroki yang baru sekarang. Jadi setelah pendidikan di Roma tahun 2000-2003, aku pulang ke Indonesia berkarya di Bandung, kemudian Malang. Lalu sempat mampir di Ruteng di Flores setahun. Lalu setelah itu saya ke Roma, dan di Roma saya bertugas di rumah pembinaan MM di Seminari Tinggi sebagai formator, rektor juga pada saat yang sama. Lalu pada akhir tahun 2013 aku pindah ke Prancis. Di Prancis menempuh pendidikan di Saint-Tresèvre, Fakulté Jesuit de Paris selama setahun. Kemudian saya terpilih menjadi anggota jenderal. Jadi saat di Paris itu saya sedang menempuh pendidikan lanjutan untuk sebuah penelitian, namun itu sudah terpotong karena tugas baru di bidang administrasi jenderal. Dan untuk tugas ini pertama-tama saya bertugas di wilayah Afrika dan Madagaskar. Kemudian karena asisten jenderal yang bertugas di Asia terpilih jadi uskup di Papua New Guinea, saya kemudian berubah ke Asia dan Oceania. Saya mengurus atau menganimasi dua komisi dalam serikat yang ada hubungannya juga dengan Legio Maria, yaitu Komisi Spiritualitas Montfortan dan Komisi Kerabat Awam Montfortan. Berkaitan dengan Legio Maria, Bapak Ibu yang terkasih, bisa aku ceritakan bahwa saat di Bandung dulu, aku pernah menjadi bimbing rohani dari sebuah presidium di Paroki Maria Bunda Tujuh Kedukaan Pandu. Kemudian saat di Paris, saya ikut pertemuan-pertemuan Legio yang berhubungan dengan senatus, menggantikan pembimbing rohani yang sesungguhnya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Bapak Ibu, kita akan segera memulai webinar. Tolong bagi yang baru masuk belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Terima kasih. Silakan, Romo. Silakan Pak Andi. Romo, silakan mulai. Sementara Irlandia Utara, ibu kotanya kita tahu Belfast, itu merupakan
sebuah, ya katakanlah, departemen atau provinsi dari Inggris Raya. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih, sosok kita, Frank Duff. Dia umurnya atau hidupnya, eksistensinya di dunia ini mengangkangi abad 19 dan abad ke-20. Jadi dia berada pada dua abad. Dari pengalaman saya membimbing Legio Maria, sering sosok ini tidak diketahui, tidak dikenal, Frank Duff ini. Padahal dia adalah pendiri Legio Maria. Bahkan Montfort jauh lebih dikenal, oleh karena memang Montfort disebut di dalam Tessera. Sementara Frank Duff ini kurang dikenal. Nah, barangkali saatnya juga sekarang untuk kita mempromosikan nilai-nilai hidup Frank Duff ini. Oleh karena sekarang kita juga sedang dalam proses untuk mendukung beliau menjadi beato dengan proses beatifikasi. Jadi buku ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah goresan kekayaan batiniah misioner dari Frank Duff ini. Buku pegangan Legio Maria. Legio Maria didirikan oleh Duff. Tetapi Duff sendiri menyebut bahwa yang menjadi guru Legio Maria itu bukanlah dia, tetapi gurunya sendiri yang bernama Montfort. Ini kita ketahui dari buku pegangan. Saya kurang tahu ini edisi tahun keberapa yang aku miliki, tapi nomor halaman 135 dikatakan bahwa ia sungguh guru dari Legio. Kalau tadi aku katakan bahwa mendalami bakti yang sejati kepada Maria ini merupakan kebutuhan permanen untuk kita, itu oleh karena dia adalah Montfort adalah guru kita. Jadi tidak dikatakan di sini bahwa dia adalah gurunya Frank Duff saja, tapi dia adalah gurunya Legio. Nah, siapa Montfort ini, Bapak Ibu yang terkasih? Montfort hidup 200 tahun sebelum Frank Duff. Jadi ada selisih yang cukup jauh. 200 tahun. Jadi 2 abad sebelum Frank Duff. Dia lahir pada 31 Januari 1673, meninggal pada 8 April 1716. Dia seperti Duff, dia juga mengangkangi 2 abad. Montfort ini pada abad ke-17 akhir dan abad ke-18 awal. Kalau Bapak Ibu pernah berziarah ke Santo Petrus di Vatikan, di Roma, Bapak Ibu akan melihat patung Louis-Marie de Montfort ini di basilikanya. Di sisi kiri, kalau Bapak Ibu masuk melangkah menuju ke altar, sisi kiri bagian atas di deretan para pendiri kongregasi-kongregasi. Ini adalah foto dari Yohanes Paulus II. Karena rupa-rupanya bukan hanya Duff yang menganggap Montfort sebagai guru, bukan hanya kita yang menganggap Montfort sebagai guru rohani, tapi dia juga adalah terutama guru rohani dari Yohanes Paulus II yang datang berziarah ke makam Santo Montfort di tempat di mana saya bertugas di Vendée di Prancis Barat pada 19 September 1996. Jadi ini Bapak Ibu adalah makam dari Santo Montfort yang ini nih. Di sebelah ini adalah makam dari seorang suster
yang menjadi rekan pendiri dari sebuah cabang putri dari serikat yang didirikan oleh Montfort. Dari Santo Montfort inilah Yohanes Paulus II mengambil moto yang bahkan sekarang menjadi sangat terkenal sebagai salah satu kosakata hidup Kristiani, moto totus tuus, artinya segalanya adalah milikmu. Ini adalah kata-kata Montfort yang juga diambil oleh Legio Maria dalam rumusan Asies. Tatkala kita berkata, aku milikmu semata-mata. Itu artinya totus tuus dalam bahasa Latin. Nah, sekarang kita merujuk ke buku Bakti yang Sejati kepada Maria. Bapak Ibu yang terkasih, buku ini ditulis pada tahun 1712. Katakanlah demikian. Karena kita tidak pernah tahu persisnya tanggalnya. Tetapi kira-kira atau sangat mungkin ditulis pada tahun 1712. Nah, buku ini tidak pernah diketahui bahwa ia pernah ada. Sampai pada tahun 1842, dia ditemukan di perpustakaan. Di perpustakaan para misionaris Montfortan di Prancis, tempat saya pernah bertugas. Perpustakaannya masih ada di sana. Jadi tidak pernah diketahui selama 127 tahun bahwa buku ini pernah ada. Dari ditulis tahun 1712, ditemukan pada tahun 1842. Jadi rentang waktu yang lama sekali. Dan tidak pernah diketahui bahwa buku ini pernah ada. Jadi ini sesuatu yang sulit untuk dipahami. Sulit untuk dimengerti. Tidak pernah ada sejarah sebuah buku yang demikian unik. Nah, setelah ditemukan pada tahun 1842, buku ini diterjemahkan, diterbitkan dalam bahasa Prancis setahun setelahnya, 1843. Nah, Bapak Ibu pasti tahu rentetan peristiwa-peristiwa setelah buku ini ditemukan, yang tidak ada hubungannya persis dengan buku ini, tapi ada peristiwa-peristiwa yang ya ada hubungannya dengan Maria, karena Montfort berbicara tentang bakti yang sejati kepada Maria. Kita tahu bahwa pada tahun 1854 diproklamasikanlah dogma Maria dikandung tanpa noda. 1854. 1858, dengan demikian 4 tahun kemudian, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette di Lourdes atau di Lourdes, dan Maria berkata, aku dikandung tanpa noda. Jadi dogma dikonfirmasi oleh sebuah penampakan dari Bunda Maria. Kemudian ini masih berlanjut. Pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri di Fatima. Saat itu, Frank Duff sudah mengenal bakti yang sejati kepada Maria. Karena Frank Duff mengenal bakti yang sejati kepada Maria 4 tahun sebelum dia mendirikan Legio Maria. Legio Maria didirikan 4 tahun kemudian, ya, 1921. Yang dibaca oleh Frank Duff adalah terjemahan dalam bahasa Inggris yang diterbitkan pada tahun 1862. Penerjemahnya adalah Frederick Faber, seorang imam oratorian seperti Kardinal Newman di Inggris yang sangat terkenal pada saat itu, Pater Faber ini, dan terjemahan dia masih disebarluaskan sampai sekarang ini. Kalau Bapak Ibu melihat saya, ini ada buku yang sangat populer sekarang dijual. Ini masih membawa terjemahan Pater Frederick Faber ini yang dibaca oleh Frank Duff. Jadi edisi bahasa Inggris diterbitkan
20 tahun setelah buku ini ditemukan. Dari 1842, 1862. Nah, Bapak Ibu, ini adalah manuskrip. Manuskrip itu artinya tulisan tangan. Kalau Bapak Ibu melihat background saya, itu adalah tulisan tangan Santo Montfort. Kata-kata yang ditulis di sini, di punggung saya ini, di background saya ini adalah kata-kata yang berkorespondensi dengan buku Bakti yang Sejati kepada Maria sekarang ini. Nomor 120, nomor 121, nomor 122. Di nomor 120, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu akan temukan apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan bakti yang sejati kepada Maria ini, menurut Montfort. Nanti kita akan dalami. Jadi ini adalah manuskripnya. Ini hanya contoh beberapa edisi terkini dalam bahasa Prancis. Jadi bahasa Prancis, buku ini, Bapak Ibu yang terkasih, judulnya adalah Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Kemudian, ini adalah terjemahan dari Pater Faber yang tadi aku sebut. Dalam bahasa Inggris menjadi True Devotion to Mary. Nah, di sini Bapak Ibu langsung perhatikan bahwa kata devotion bahasa Prancis, kata devotion bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan devosi, tetapi bakti. Jadi true devotion, vraie devotion, itu diterjemahkan dengan bakti yang sejati, bukan devosi yang sejati. Karena devosi itu bukan bahasa Indonesia. Lebih lagi, dalam pengertian yang sangat populer, devosi itu artinya doa, doa, doa. Praktik-praktik kesalehan. Padahal, bakti yang sejati kepada Maria yang Montfort ajarkan, itu bukanlah doa, 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 tetapi hidup. Bakti yang sejati yang Montfort ajarkan bukanlah sebuah praktik devosional, tapi adalah sesuatu yang sifatnya vital, berkaitan dengan hidup. Hidup yang didasarkan pada pembaptisan. Jadi vital baptismal. Apalagi, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat penggunaan kata devotion dalam bahasa Prancis pada abad 17, devotion itu artinya hidup Kristiani itu sendiri. Itu artinya spiritualitas, bukan devosi. Nah, karena itulah kami mengusung terjemahan menggunakan kata bahasa Indonesia yang paling bagus ini, bakti, untuk menerjemahkan kata devotion atau devotion, bahasa Inggris itu. Bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu yang terkasih, sangat liar. Liar, karena walaupun ada aturan gramatikalnya, orang bisa karang-karang menggunakan istilah atau menggunakan kata, nggak jelas ini substantif atau kata benda, atau kata sifat, intinya orang ngomong aja tanpa memperhatikan regula pembentukan kosakata atau kata-kata. Misalnya, saat aku pada tahun berapa itu mengadakan sebuah seminar di Jakarta, tahun 2004, saya pernah tampil di Jakarta, sekali itu saja, karena setelah itu aku pindah ke Malang. Pertama kali, dan mudah-mudahan sekarang saya tidak akan mendengar lagi kata itu, pertama kali aku mendengar kata devosan. Ada seorang yang memberikan pengumuman berkata, baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai para devosan Maria, aku pikir loh, ini kata apa devosan? Maksudnya adalah orang-orang yang berdevosi kepada Maria, menjadi devosan. Ini kreativitas liar bahasa Indonesia. Karena apa? Nggak ada aturannya untuk membuatnya menjadi devosan. Atau bagaimana? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menjadi ahli bahasa. Mungkin dia berpikir, oh Montfort menjadi Montfortan, Franciscus menjadi Fransiskan, Kristus menjadi Christian, devosi menjadi devosan.
Sederhana sekali kan logikanya. Tapi bukan begitu aturannya. Dalam bahasa Inggris tidak ada kata devosan. Yang ada adalah devotees. Bahasa Prancisnya devo atau devote. Nah, maksud saya adalah bahwa baiklah kita menggunakan bahasa kita. Bahasa Indonesia itu bahasa yang indah. Indah sekali. Di dalam seluruh terjemahan yang sekarang aku buat ini, Bapak Ibu yang terkasih, jadi ini adalah edisi tahun 2000. Ini. Kemudian kita membuat terjemahan baru. Pada tahun 2019, baru-baru ini, di dalam buku ini, Bapak Ibu tidak akan temukan kata devosi. Tidak akan temukan. Nah, saya kira buku inilah edisi 2019 ini yang diterbitkan di Malang yang akan menjadi hadiah bagi para pemenang kuis malam ini. Ya, Bung Andi ya. Jadi ini sebuah buku yang bagus. Jadi Ya betul. dengarkanlah ceramahku dengan baik. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kuisnya akan diambil dari sini. Gitu ya, Pak Pauli. Ya betul dong. Terima kasih. Ya, jadi ini buku yang bagus, edisi yang bagus sekali, diterjemahkan langsung dari bahasa Prancis oleh saya, dan tanpa sedikit pun falsifikasi atas teks. Kalau edisi yang ini, Bapak Ibu yang terkasih, edisi tahun 2000, itu ada teks-teks yang sengaja dihilangkan. Dalam terjemahan baru, yang cocok untuk orang yang ingin mengenal bagaimana persisnya Montfort menulis, aku menerjemahkan semuanya dari awal hingga akhir, apa adanya. Kalau ada yang tidak relevan, barangkali, aku buat catatan kaki, supaya menjadi jelas. Begitu. Karena ini penting, sebab Frank Duff itu berasal dari sebuah negara Katolik. Montfort, abad 17-18, Prancis adalah sebuah negara Katolik. Karena pada akhir abad ke-17, Raja Surya atau Raja Louis ke-14 itu, yang terkenal itu, diktator mutlak itu, menyatakan bahwa di seluruh kerajaan hanya ada satu agama, yaitu agama Katolik Roma. Maka, apa yang dibuat oleh kakeknya pada akhir abad ke-16, Raja Henry keempat, untuk mengakomodasi orang-orang Protestan, orang-orang Calvinis, oleh Raja Louis ke-14 ini, itu diblokir semuanya. Orang-orang Calvinis, orang-orang Protestan pindah untuk menyelamatkan diri ke Belanda, ke Inggris, ke Swiss, Austria, atau bertobat ke gereja Katolik. Nah sekarang gini, ini dua negara Katolik. Montfort, kekatolikannya itu terdapat di dalam buku Bakti yang Sejati kepada Maria. Frank Duff, kekatolikannya terungkap di dalam buku Pegangan Legio Maria. Nah, sementara kita yang hidup 300 tahun setelah Montfort, 100 tahun setelah Duff, katakanlah kalau dihitung dari tahun pendirian Legio Maria, di sebuah negara yang mayoritas Muslim, tentu ada sebuah atmosfer yang berbeda. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti tatkala membaca buku Pegangan Legio Maria, tatkala membaca buku Bakti yang Sejati kepada Maria. Karena itu aku beri catatan kaki, bukan dihilangkan begitu. Menghilangkan itu berarti mengkhianati teks. Nah, saya dalam terjemahan baru menerjemahkan apa adanya. Kalau ada yang kita tidak mengerti, kita buat catatan kaki untuk sebuah penjelasan, untuk sebuah update. Nah, sekarang kita masuk ke inti, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi, kita mengatakan bahwa Bakti yang Sejati kepada Maria dan Montfort itu adalah guru dari Legio Maria. Bahwa di dalam buku Pegangan Legio Maria, semangat jiwa Montfort itu tersebar.
bahwa doa-doa Legio Maria menggemakan kata-kata Montfort. Di dalam artikel yang aku kirim kemarin, aku berikan bukti dengan referensi-referensi material yang jelas. Tapi secara katakanlah global, aku mengatakan kira-kira demikian inilah apa yang Montfort katakan di dalam tulisannya dan yang kemudian diteruskan oleh Legio Maria. Pertama-tama, aku tidak sempat sebut di sini, kata Legio Maria, penamaan itu sendiri, itu diinspirasikan oleh Montfort. Dan di situ, di dalam artikel, aku berikan rujukan-rujukan sebagai bukti. Frank Duff sendiri tidak mengatakan bahwa kata legio artinya pasukan atau laskar, seperti laskar yang digunakan oleh kelompok agama tertentu di Indonesia, ada kata laskar, tapi laskar untuk buat kekerasan, kejahatan, intimidasi, teror. Kita ini laskar, tapi laskar cinta kasih, karena senjata kita adalah senjata cinta kasih, legioner. Frank Duff tidak mengatakan bahwa kata legio itu diambil dari Montfort. Saya juga membaca di dalam riwayat hidup Frank Duff, tulisan Robert Bradshaw ini, di situ tidak dikatakan secara eksplisit. Namun referensi-referensi dalam Montfort itu jelas. Di dalam Bakti Sejati kepada Maria ada ramalan tentang laskar, sebuah kutipan yang juga dikutip di dalam buku pegangan Legio Maria. Di Burundi, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kelompok yang sangat kuat yang lahir dari Legio Maria, yang setelah membaca buku Bakti yang Sejati kepada Maria, mereka membentuk sebuah kelompok baru. Legio Maria tetap ada, dan bahkan mereka masih tetap legioner. Tapi membentuk sebuah kelompok baru, namanya adalah Militante de la Sainte Vierge. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harafiahnya menjadi para militan dari Santa Maria. Jadi legioner atau laskar, para militan. Ini kata-kata yang antara lain dalam budaya tertentu, dalam konteks tertentu digunakan sebagai sesuatu yang memiliki pendasaran tekstualnya di dalam tulisan-tulisan Montfort. Nah, di dalam buku Bakti yang Sejati kepada Maria, Bapak Ibu yang terkasih, Montfort itu mengarahkan hidup Kristiani ke puncaknya. Puncaknya adalah kekudusan. Dan kekudusan itu bukanlah soal devosi, soal doa, tapi soal praktik hidup cinta kasih. Diterjemahkan dalam karya misioner yang nyata. Ini dihayati dengan praktik dari bakti yang sejati kepada Maria ini, yang nanti akan kita temukan lagi lebih detail setelah ini, di mana kita dianjurkan untuk melipat gandakan perbuatan baik, memproliferasi perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu menurut Montfort memiliki nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu kita serahkan ke dalam tangan Bunda Maria dalam apa yang disebut sebagai pembaktian seluruh diri kepada Yesus Kristus melalui Maria. Ya, Maria di surga mungkin sebagai seorang akuntan atau sebagai seorang yang menangani pembukuan mencatat nilai-nilai rohani perbuatan kita. Nah, di sini ada hubungannya dengan pandangan masa lalu akan yang namanya aflat atau indulgensi. Di dalam pertemuan Legio Maria, dalam urut-urutan pertemuan, ada juga yang namanya menghitung bunga-bunga rohani. Ya, ini semua ada hubungannya. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri, kita melaporkan itu, tapi kita serahkan ke dalam tangan Bunda Maria. Biar beliau yang melakukan
akuntabilitas, penghitungan atas semuanya itu untuk kemuliaan Allah semata-mata. Tujuan kita dalam melakukan perbuatan baik, dalam menghayati kekudusan, bukanlah untuk mendapat indulgensi atau apa. Oke lah, kalau ada yang mempunyai katakanlah afinitas dengan pandangan teologi seperti itu, tapi terutama kita berbuat baik. Berbuat baik itu bukan dosa. Kita buat baik deh. Entah ada nilainya atau enggak, aku enggak peduli, aku berbuat baik. Jadi ada motivasi humanitarian. Boleh kita terapkan untuk melipat gandakan perbuatan baik. Mau ada nilainya, oke, itu urusan Bunda Maria. Nah, di situ Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini kekudusan dan misioner. Maka ada dua dokumen penting yang perlu kita pelajari juga sekarang tatkala kita di Indonesia dengan konteks kita dalam gereja dan dunia masa kini. Dua dokumen penting yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Yang satu berkaitan dengan kekudusan, itu adalah Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah, tentang bagaimana menghayati kekudusan. Kemudian misionarietas atau kemisioneran ini, beliau juga mengeluarkan sebuah dokumen yang namanya Evangelii Gaudium. Ini baik kalau kita baca, supaya kita menjadi orang kudus yang misioner, bukan seperti pada zaman Montfort 3 abad yang lalu, bukan seperti pada zaman Frank Duff 1 abad yang lalu, di negara mereka yang Katolik, tapi menjadi orang yang kudus, misioner di Indonesia, di mana orang Katolik adalah minoritas banget. Begitu. Bagaimana caranya? Jadi kita menjadi seorang legioner, tapi legioner yang 100% Indonesia deh gitu. Dalam kemajemukan. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, doa dan karya. Nah, ini kan Legio Maria, menghayati kekudusan dengan doa dan karya. Wah, ini indah sekali. Di dalam buku Bakti yang Sejati ada doa-doa, nanti kita akan lihat, dan karya yang perlu dilipat gandakan, karya yang tadi akan ada nilai-nilainya. Nah, sekarang secara teologis, di dalam Bakti yang Sejati kepada Maria, pendasaran dari kekudusan ini, pendasaran dari kemisioneran ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah lokomotif pertumbuhan kekudusan gereja. Roh Kudus adalah protagonis untuk karya misioner gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja ini hanya akan menjadi sebuah organisasi semata. Organisasi manusiawi. Nah, Bunda Maria, karena kehendak Allah, Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, mengambil bagian di dalam rencana keselamatan dan membiarkan diri menjadi alat dalam kerjasamanya dengan Roh Kudus bagi terlaksananya karya keselamatan dalam dan melalui Yesus Kristus, dan bagi terlaksananya karya pengudusan dalam masa gereja kini. Ada sebuah kolaborasi konstan antara Roh Kudus dan Maria, bukan saja dalam misteri penjelmaan Sang Sabda, tapi juga dalam misteri pengudusan umat beriman yang didasarkan atas pembaptisan. Dan di dalam Legio Maria, Bapak Ibu yang terkasih, kita menemukan bahwa Maria itu kuat sekali kita alami sebagai pengantara segala rahmat. Ini ajaran yang Montfort sekali, yang Montfort banget. Sehingga nama kuria kita di Kosambi Baru ini adalah Maria, Bunda Pengantara Segala Rahmat. Ini, maaf Bapak Ibu yang terkasih, kalau aku sebut Montfort, itu bukan berarti semuanya berasal dari Montfort. Sebelum dia nggak ada. Ini tradisi gereja
yang ya pada tulisan Montfort ini mengalami sebuah kristalisasi, sintesis baru yang kemudian disebarluaskan sehingga menjadi sesuatu yang lebih terumuskan begitu. Jadi ini hal yang adalah menjadi iman gereja sepanjang zaman. Nah, sekarang kita mendalami buku Bakti yang Sejati kepada Maria ini karena buku pegangan bab 6.5 yang dikutip oleh flyer kita untuk pertemuan ini, dikutip juga tadi oleh Papa Pauli, mengatakan demikian. Para legioner patut mempraktikkan bakti yang sejati kepada Maria menurut Santo Montfort. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, terjemahannya. Para legioner patut mempraktikkan bakti yang sejati kepada Maria. Nah, kata patut ini, Bapak Ibu yang terkasih, bukanlah harus. Di dalam buku pegangan bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah kata should, bukan must. Kalau must, dan dengan demikian diterjemahkan harus, maka kalau Bapak Ibu legioner tidak menghayati bakti yang sejati kepada Maria, itu artinya Bapak Ibu salah. Karena ini harus. Kalau nggak menghayati, artinya Bapak Ibu nggak menghayati apa yang seharusnya dong. Tapi ini patut. Patut itu artinya bukan opsional juga, bukan. Tapi baik banget kalau kalian legioner menghayati bakti yang sejati kepada Maria. Sepantasnya, seharusnya. Ini buku pegangan bahasa Inggris menggunakan kata should. Legionaries should undertake the Montfort true devotion to Mary. Should undertake. Artinya, kalau Bapak Ibu tidak menghayati, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menghayati, bagus banget, pas banget, cocok banget, sedap, lezat banget. Nyatanya, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai sebuah contoh, di Togo, Afrika, sebuah negara di Afrika Barat, banyak legionernya mempraktikkan bakti yang sejati kepada Maria menurut ajaran Montfort. Dan itu sedap banget. Cocok banget. Dan oleh karena itu, mereka mengoperasikan tambahan nomor 5 atau appendix nomor 5 di dalam buku pegangan kita yang judulnya adalah Serikat Agung Maria Ratu Segala Hati, kalau nggak salah ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah Confraternity Mary Queen of All Hearts. The Confraternity of Mary Queen of All Hearts. Di situ Bapak Ibu yang terkasih dikatakan demikian. Kalau kalian menghayati bakti yang sejati kepada Maria yang Montfort ajarkan ini, kalian melakukan pembaktian kepada Yesus melalui Maria, kirimkanlah nama kalian untuk dicatat di alamat-alamat yang tertulis di dalam buku pegangan appendix 5. Dan alamat-alamat itu, Bapak Ibu yang terkasih, adalah alamat-alamat rumah-rumah SMM di Inggris, di USA, di Prancis, di Belgia, di Kanada, di Italia. Sekarang saya akan segera menulis surat ke konsilium di Irlandia. Saya hanya mau menceritakan bahwa kita punya hubungan yang sangat baik. Kami merencanakan untuk berkunjung ke Dublin tahun ini, semuanya batal oleh karena COVID. Mengusulkan ke konsilium supaya appendix nomor 5 itu dibaharui. Karena The Confraternity itu namanya sekarang sudah berubah. Bukan lagi The Confraternity, bukan lagi Confraternity, tapi Association. Association of Mary, Queen of All Hearts.
Dan kemudian alamat-alamat rumah yang disebut di sana itu perlu dibaharui. Karena di Indonesia sudah ada pusat, namanya adalah Kerabat Santo Monfort. Di Filipina ada pusat, di Port Moresby ada pusat, di Bangalore ada pusat. Belum lagi di Afrika, di Madagaskar, di Antananarivo ada pusat, di mana orang bisa mencatatkan diri. Kemudian juga di Kisangani, di Kongo Republik Demokratik, kemudian juga di Malawi, kemudian juga di Nairobi, belum lagi di negara-negara di Amerika Selatan. Jadi ini masih akan kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkasih, bahasa Inggris menggunakan kata undertake. Para legioner patut mempraktikkan. Undertake. Undertake itu artinya melaksanakan. Kemudian saya merujuk ke buku pegangan Legio Maria bahasa Prancis ini. Di sini terjemahannya untuk kata undertake itu adalah mempraktikkan. Dan ini cocok karena orang Prancis mengenal bakti yang sejati kepada Maria yang merupakan sebuah praktik. Begitu. Jadi bakti yang sejati kepada Maria itu bukan sebuah teori, tapi praktik. Praktik hidup Kristiani. Makanya buku pegangan ini, untuk poin ini, sebagai judulnya, aku terjemahkan dengan para legioner patut mempraktikkan bakti yang sejati kepada Maria menurut Montfort. Les légionnaires devraient pratiquer la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie de Montfort. Itu kata bahasa Prancis. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa sih bakti yang sejati kepada Maria menurut Montfort? Aku udah singgung tadi sedikit di atas, namun sekarang supaya lebih detail lagi. Bakti yang sejati kepada Maria, itu Bapak Ibu yang terkasih, sederhananya adalah pembaktian kepada Yesus melalui Maria. Tulisan yang di belakangku ini, Bapak Ibu yang terkasih, dalam bahasa Prancis, tulisan tangan Montfort, itu adalah tentang pembaktian kepada Yesus melalui Maria. Nah, Bapak Ibu, aku cantumkan di sini bahasa Prancisnya, bahasa Inggrisnya, bukan untuk gagah-gagahan, tapi supaya kita tahu bagaimana menerjemahkan. Karena bahasa Prancisnya adalah consécration à Jésus par Marie. Bahasa Inggrisnya adalah consecration to Jesus through Mary. Nah, ada orang di Indonesia secara online, aku melihat, menerjemahkan kata konsekrasyon ini, atau consecration dalam bahasa Inggris ini, dengan konsekrasi. Konsekrasi seperti dalam perayaan Ekaristi. Oke, benar juga. Ada hubungannya sih dengan Ekaristi juga. Karena ada praktik yang terkait dengan itu. Dan secara teologis ada hubungannya dengan persembahan seluruh diri, konsekrasi. Konsekrasi itu artinya penyucian, pengudusan. Tapi itu bukan terjemahan yang tepat. Nanti kita dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan konsekrasi kepada Yesus melalui Maria. Wah, itu kan sebuah kebingungan. Konsekrasi kepada Yesus melalui Maria diajarkan oleh Montfort. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Ini terjemahan harafiah, tanpa berpikir panjang. Nah, terjemahan Indonesia yang bagus sekali adalah pembaktian. Pembaktian kepada Yesus melalui Maria. Karena kata consacré, to consecrate, itu menghubungkan kita juga dengan, misalnya adalah terjemahan lain dalam bahasa Indonesia, seperti terjemahan untuk hidup membiara, hidup religius, dengan sebuah dokumen yang namanya Vita Consacrata, itu tidak diterjemahkan hidup yang dikonsekrasikan, bukan, tapi hidup yang dibaktikan. Dan secara singkat menjadi hidup bakti. Jadi para bruder, para suster, para romo yang biarawan, itu menghayati atau merupakan anggota dari yang namanya hidup bakti. Hidup bakti itu dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa
Latin adalah vita consacrata. Jadi ada hubungannya dengan consacré. Jadi pembaktian, consacré. Jadi rasanya bagus pakai bahasa Indonesia, pembaktian, bukan konsekrasi. Nah ini kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada yang nanti menerjemahkan tulisan Montfort ini ke dalam pergaulan sehari-hari, hendaknya digunakan kata konsekrasi. Wah, itu akan menimbulkan kebingungan kalau menggunakan itu, tapi hendaknya menggunakan kata pembaktian. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya menyinggung apa yang tadi aku udah sebut. Montfort mengatakan bahwa konsekrasyon à Jésus par Marie, pembaktian kepada Yesus melalui Maria, itu merupakan pembaharuan dari pembaptisan. Hidup baptis kita dibaharui, janji-janji baptis kita dibaharui. Kita disegarkan dari sumber, dari akar hidup Kristiani kita. Itu namanya pembaptian. Tapi bukan lagi kita membaharui hidup baptis secara liturgis seperti pada malam Paskah, tapi untuk itu kita harus mengadakan persiapan dan harus dengan sadar dan hidup dengan sungguh-sungguh sebagai putra dan putri Allah. Itu adalah konsekrasi. Itu adalah pembaktian yang Montfort ajarkan. Jadi kalau kita ditanya, apa sih bakti yang sejati kepada Maria yang Montfort ajarkan, yang disinggung oleh buku pegangan bab 6 ayat poin 5 itu adalah hidup Kristiani itu sendiri yang kita baharui dalam tangan Bunda Maria. Karena itu, ada serangkaian praktik lahiriah. Pertama-tama adalah pembaktian yang didahului oleh persiapan, ada tindakan pembaktian, ada pembaharuan pembaktian. Pembaharuan pembaktian itu diusulkan oleh Montfort dengan banyak rumusan, tapi salah satu rumusan yang dikenal dari buku Bakti yang Sejati nomor 233 adalah totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Ya Yesus yang terkasih, aku milikmu semata-mata, dan segala milikku adalah milikmu melalui melalui Maria, ibumu yang suci. Kemudian rumusan ini dimodifikasi oleh Frank Duff dalam rumusan Asies. Kemudian ada doa mahkota kecil kepada Santa Perawan Maria. Ada doa Magnificat yang kita sudah kenal. Ada penghormatan kepada misteri penjelmaan. 25 Maret. Karena itu para legioner juga melakukan Asies pada tanggal 25 Maret atau sekitar tanggal 25 Maret. Ada doa Rosario. Para legioner berdoa Rosario setiap pertemuan. Ada mengenakan rantai-rantai perhambaan sebagai tanda bahwa kita itu terikat pada Yesus dalam Roh Kudus. Kemudian upaya untuk menghindari dosa. Ini namanya praktik-praktik lahiriah. Karena tadi itu terjemahan Prancisnya mengatakan pratike, praktikan bakti yang sejati kepada Maria menurut Montfort. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ada praktik-praktik batiniah. Melakukan segala sesuatu melalui Maria, bersama Maria, dalam Maria, dan untuk Maria, agar kita melakukan semuanya lagi secara lebih sempurna, lalu Yesus, bersama Yesus, dalam Yesus, untuk Yesus. Apa arti kata-kata ini? Montfort mengatakan, ya ini praktik-praktik yang paling menguduskan. Apa artinya? Terlalu panjang untuk diuraikan. Bapak Ibu nanti usahakan supaya menang kuis ini, supaya dapat buku, atau bila perlu beli. Kemudian ada praktik-praktik pada saat komuni. Praktik-praktik pada saat komuni ini Bapak Ibu akan temukan di dalam Bakti yang Sejati kepada Maria nomor 266 sampai 273. Ini hanya contoh manual buku pegangan untuk persiapan pembaktian. Ini dalam bahasa Inggris yang umumnya dipakai di Filipina, dipakai lagi di Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, pembaktian yang Montfort ajarkan ini beda dengan pembaktian kepada hati tak bernoda Maria. Beda.
Ini adalah pembaktian kepada hati tak bernoda Maria ini dianjurkan oleh Bunda Maria pada saat penampakannya di Fatima pada 1917. Bedanya apa? Pembaktian kepada hati tak bernoda Maria ini tidak memerlukan persiapan. Itu adalah sebuah doa devosional kita ucapkan selesai. Ini dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II untuk mempersembahkan Rusia sehingga tembok Berlin runtuh dan komunisme jatuh. Pembaktian kepada hati tak bernoda Maria tidak perlu dipersiapkan seperti yang Montfort anjurkan dengan persiapan sekitar 33 hari. Dalam persiapan itu kita berupaya untuk mengenal dunia dengan segala kekurangannya, dosanya, mengenal diri kita sendiri, mengenal Maria, mengenal Yesus. Di akhir seluruh proses ini, kita membaktikan diri kepada Yesus melalui Maria dalam Roh Kudus. Jadi, tidak ini tanpa persiapan. Lebih dari itu, di sini yang digunakan sebagai istilah untuk menyebut Maria adalah hati tak bernoda Maria. Montfort tidak melihat Maria hanya dari sudut hatinya. Bagi Montfort, Maria adalah seorang pribadi yang utuh, dalam misteri Kristus, dalam misteri gereja. Ini persis sama dengan dokumen tentang Bunda Maria dalam Konsili Vatikan II, Lumen Gentium bab 8, yang berbicara tentang Maria, Bunda Allah dalam misteri Kristus, dalam misteri gereja. Bukan berbicara tentang hati tak bernoda Maria. Nah, sekarang di dalam internet di mana-mana kita temukan sebuah gabungan antara metode yang Montfort anjurkan dengan apa yang Bunda Maria anjurkan di Fatima. Ini adalah sebuah kreativitas anak-anak Allah yang tentu tidak bertentangan satu sama lain. Tapi hanya bahwa ini berbeda dari apa yang Montfort ajarkan. Terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, aku ingin menyampaikan sebuah kutipan yang sangat bagus dari seorang kardinal asal Belgia yang di dalam gereja setelah Konsili Vatikan II mempunyai pengaruh yang sangat besar. Namanya adalah Kardinal Suenens. Beliau ini sangat mendukung mempromosikan Legio Maria di mana-mana. Ini bukunya, dia tulis tentang Legio Maria. Bagus sekali, klasik. Dia ini juga mendukung munculnya gerakan pembaharuan karismatik dalam gereja. Kardinal Frankdorf. Dia bilang begini, kunci pertama keberhasilan Legio Maria di seluruh dunia adalah keseimbangan antara devosi kepada Roh Kudus dan kasih kepada Maria. Nah, ini kita sudah lihat tadi pada Montfort, ada Roh Kudus, ada Maria. Yang kedua, terletak pada keseimbangan dan persatuan antara doa dan tindakan. Ini kan kunci kesucian legioner, doa dan tindakan. Bukan doa melulu, bukan bertindak melulu, tapi paduan antara keduanya. Lalu yang ketiga, kunci keberhasilan yang ketiga, atau lebih baik keajaiban ketiga Legio Maria adalah persatuan kehendak antara imam dan awam. Imam dan awam. Tadi ada Roh Kudus dan Maria, doa dan tindakan, imam dan awam. Barangkali aku perlu ceritakan kasus para legioner di Togo, di Lome, ibu kota Togo, Afrika Barat, yang mendaftar ke saya, Bapak Ibu yang terkasih. Ini pendaftaran para legioner yang menghayati ajaran Montfort. Aku yang mendaftar. Karena di Togo tidak ada pusat. Yang mendaftar itu bukan hanya para legioner, umat awamnya, tapi pastor parokinya. Maka, kalau pada 100 tahun Legio Maria ini ada indikasi bahwa ya kualitas Legio Maria menurun, tadi Pak Pauli berdoa supaya kualitasnya bagus, apa ini ada hubungannya dengan Romo parokinya juga? Mungkin Romo parokinya tidak mengenal itu Legio Maria.
Apakah dia pernah membaca buku pegangan Legio? Sebab kalau seorang pastor paroki, sebab memang Legio Maria itu adalah untuk pelayanan dalam paroki. Kalau pastor paroki ingin supaya kalau pastor paroki mengenal Legio Maria, maka dia pasti akan memanfaatkan sungguh-sungguh para legioner untuk menjamin kesejahteraan spiritual parokinya. Sebab legioner, ya namanya legioner, selalu siap sedia, anytime, anywhere. Nah, kalau dimanfaatkan, wah, buktinya sekarang untuk seminar ini aja. Tadi dikatakan ada sekitar 400 orang yang mencatat. Legio Maria itu punya power untuk sebuah administrasi, untuk sebuah koordinasi, komunikasi. Nah, kalau pastor paroki mengenal ini, wah, pasti dia akan manfaatkan dengan baik, mempromosikan supaya orang-orang muda bergabung ke Legio, karena di Legio ini ada hal magic ini untuk pencapaian tujuan hidup Kristiani, yaitu ada Roh Kudus. Makanya kita berdoa selalu, bahkan Legio Maria itu berjanji kepada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada Maria, ada doa, ada aksi, imam dan abang. Mau apa lagi? Ini adalah hal-hal yang sangat indah dalam Legio Maria. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Selesailah saya berkhotbah.